Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Semoga senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kemarin, kita sudah masuk ke bab 1 pada chapter video yang pertama. Sekarang kita masuk pada video yang kedua tentang pembelajaran pada mata pelajaran seni budaya kelas 8. Seperti apa materi dan penjelasannya? Sekali lagi, siapkan buku dan alat tulis kalian. Lalu, simak terus video berikut ini. Baik, anak-anakku sekalian kelas 8, kita melanjutkan materi yang kemarin. Sekarang kita masih ke bab 1, tapi bagian video yang kedua. Tentang teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah, dan masih tentang bernyanyi banyak suara. Kita kemarin sudah sampai ke tujuan pembelajaran, kemudian materi pembelajarannya sudah sampai poin yang B. Sekarang kita lanjutkan ke C, jenis-jenis paduan suara. Jika kemarin kelas 7 kalian sudah mempelajari tentang menyanyi secara unisono, atau dengan nama lain menyanyi dengan hanya satu suara. Nah, di sini ada beberapa macam jenis-jenis menyanyi dengan banyak suara. Sebagian dari sebenarnya ada banyak ya tentang jenis-jenis paduan suara, tapi di sini kita kelompokkan ke dalam 3 kategori. Yang pertama adalah kategori vokal group, yang kedua kategori paduan suara kecil, dan yang ketiga kategori paduan suara besar. Yang pertama, kita bahas tentang vokal group. Vokal group adalah kelompok vokal yang jumlah anggotanya antara 3 sampai 10 orang dengan karakter energik dan banyak menggunakan improvisasi dalam bernyanyi. Improvisasi nama lainnya variasi-variasi dalam bernyanyi. Dilihat dari jumlahnya ya, kalau dilihat dari jumlahnya ini, vokal group jumlahnya terdiri dari 3 sampai 10 orang. Jadi kalau kamu mendapati satu kelompok vokal yang jumlahnya 3 sampai 10 orang, maka dia disebut vokal group. Seperti apa contohnya? Kita simak video vokal group berikut ini. Ya, itu tadi contoh dari vokal group ya, seperti itu karakteristiknya. Kemudian yang kedua, kita masuk ke jenis paduan suara yang kedua adalah paduan suara kecil. Paduan suara kecil di sini terdiri dari 10 sampai 28 orang anggotanya. Jadi kalau 10 sampai 28 masih disebut paduan suara kecil. Contohnya seperti ini.
Ya, itu tadi tentang paduan suara kecil ya, jumlahnya 10 sampai 28 orang. Sekarang kita masuk ke paduan suara besar. Paduan suara besar adalah paduan suara yang jumlah anggotanya lebih dari 28 orang. Seperti apa? Ini dia contohnya. Ya, itu tadi contoh paduan suara besar. Kita lanjutkan ke subbab berikutnya. Nah, ini tentang pembagian suara pada vokal group. Jadi di dalam satu vokal group itu tidak hanya menyanyi satu suara, nadanya sama semua, tidak, tapi ada pembagian suara. Di sini pembagian suaranya adalah didasarkan pada jenis-jenis suara menurut jenis kelamin ya, dari pria dan wanita. Untuk wanita dalam paduan suara terbagi ke dalam 3 macam, yaitu sopran atau suara wanita tinggi, mezzo-sopran atau suara wanita sedang, dan alto, yaitu suara wanita rendah ya, suaranya rendah. Kemudian yang kedua, untuk suara pria juga terbagi ke dalam 3 macam, yaitu tenor atau suara pria tinggi, bariton suara pria sedang, dan bass suara pria rendah. Nah, itu pembagian suara pada vokal group. Ada 6 jenis suara yang biasa dinyanyikan secara bersamaan dalam satu vokal group. Contoh-contohnya kalian bisa lihat sendiri, nanti bisa cari-cari sendiri di internet ya, YouTube atau dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Ya, ini adalah gambar beberapa orang pencipta lagu legendaris Indonesia, yaitu pencipta lagu-lagu daerah. Di antaranya yang pertama adalah ini yang paling atas, namanya Gesang ya. Beliau adalah orang yang menciptakan lagu-lagu beraliran keroncong. Salah satunya adalah lagu Bengawan Solo, lagu yang cukup terkenal. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah pencipta lagu perahu layar. Mungkin kalau campur sari, biasa kamu dengarkan musik campur sari, ini lagu yang sudah tidak asing ya, lagu perahu layar. Ini ciptaannya beliau ini, namanya Ki Narto Sabdo. Kemudian yang terakhir, paling bawah ini adalah gambar Sunan Kalijaga ya. Beliau merupakan pencipta lagu, salah satunya adalah Lir-Ilir. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini merupakan materi tambahan ya, supaya memperluas pengetahuan kalian. Di antaranya ada beberapa macam istilah, ada dirijen, vokalisi, dan notasi musik. Kalian sebagai seorang pembelajar di sini mata pelajaran seni budaya, terutama seni musik, paling tidak mengetahui beberapa istilah berikut. Dirijen ini seorang yang bertugas menjadi pemimpin pertunjukan paduan suara.
Dirijen selain sebagai pimpinan penampilan juga sebagai pimpinan kelompok yang bertugas mengelola kegiatan kelompok mulai dari latihan sampai dengan penampilan. Dirijen itu yang ada di depan paduan suara, itu tadi yang mengaba-abani ya. Kemudian yang kedua adalah vokalisi. Agar mutu suara baik, sebaiknya kamu harus melakukan latihan vokal atau disebut juga dengan vokalisi dengan menerapkan pernafasan diafragma. Pernapasan diafragma itu pernapasan yang standarnya dilakukan oleh seorang penyanyi. Kemudian vokalisi dapat dilakukan dengan tangga nada yang berubah-ubah. Vokalisi itu sama dengan pemanasan sebelum menyanyi. Dan yang ketiga, notasi musik. Notasi musik adalah tata cara penulisan musik dengan menggunakan simbol-simbol not berupa angka. Kita lanjutkan. Ya, setelah kalian menyimak dua video bab 1 ini, video yang pertama dan kedua, ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan. Tugas yang pertama adalah kalian kerjakan lembar evaluasi bab 1 pada link Google Form yang nanti akan saya bagikan. Kemudian yang kedua, kalian buatlah video praktek menyanyikan lagu daerah Papua yang berjudul Apuse. Ini nanti teksnya atau notasi musiknya juga saya akan share ke kalian. Lalu setelah kamu buat videonya, upload ke link Google Form yang nanti akan saya bagikan berikutnya. Demikian video penjelasan tentang materi bab pertama pada video yang kedua ini. Kira-kira sudah paham atau belum? Semoga paham ya. Nanti kalau belum paham sama kalian bisa tanyakan juga melalui WhatsApp group. Kemudian nanti jika ada tugas-tugas yang disampaikan, segera kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa jaga selalu kondisi tubuh dengan makanan bergizi, olahraga, cuci tangan, dan gunakan masker jika mau bepergian. Semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.